961 melewati hari dengan sembunyi-sembunyi. Eriko Xie masih sangat marah tentang ini. Amanda, kamu dan Ricky selalu bersama siang dan malam. Menurutmu apa yang sudah dia lakukan? Dia bersikeras membantu Kenzo. Sekarang dia telah berhasil membantu Kenzo melarikan diri dari penjara. Sekarang aku harus hidup dengan sembunyi-sembunyi. Aku tidak bisa memastikan kapan Kenzo akan datang mencari masalah denganku. Eriko Xie menarik nafas panjang dan menggaruk rambutnya. Kenzo Lee adalah pria yang licik dan banyak akal. Eriko Xie dan Ricky Mo telah memasukkannya ke penjara sebelumnya. Sekarang dia sudah keluar, dia tidak akan melepaskan begitu saja dengan mudah. Apakah itu Ricky Mo atau Eriko Xie, dia pasti akan membalas dendam. Pergilah sembunyi dulu. Amanda Mu terlihat sangat tenang. Dia tahu mengapa Ricky Mo membiarkan Kenzo Lee keluar, dan dia dapat memahami perasaan Eriko Xie. Kamu, apakah kamu masih manusia? Eriko Xie sangat marah sehingga dia berbalik dan duduk di hadapan Amanda Mu. Pada saat ini, suara pengawal terdengar dari luar. Mereka berbicara dengan tenang di luar, seolah-olah mereka akan datang ke ruang makan tetapi tidak berani. Amanda Mu memikirkannya dan tahu bahwa mereka mencari Eriko Xie. Ricky Mo bertengkar dengan Eriko Xie, berdasarkan sifatnya, dia akan mengusir Eriko Xie. Tuan. Suara pengawal terdengar lagi, dan itu Ricky Mo yang datang setelah mengganti pakaiannya. Eriko Xie tentu mendengarnya juga. Dia menekan suaranya dan meledak dengan bahasa yang kasar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Amanda Mu, aku akan pergi dulu, dan aku akan melihatmu ketika punya waktu. Amanda Mu, lebih baik jangan datang lagi. Eriko Xie, kamu. Dia menunjuk Amanda Mu yang terdiam. Amanda Mu bukannya tidak acuh, sebenarnya dia hanya demi kebaikan Eriko Xie. Eriko Xie tidak bisa melawan Kenzo Lee dan Ricky Mo. Dia kembali lagi, apa lagi yang bisa dia lakukan selain ditendang oleh Ricky Mo, atau menjatuhkannya di tanah. Ketika Eriko Xie keluar, dia bertemu dengan Ricky Mo yang sedang berjalan dari ruang makan. Aku pergi. Eriko Xie merapatkan diri ke dinding bergerak sedikit demi sedikit, tampak agak lucu dengan hati-hati. Ricky Mo hanya meliriknya, lalu melangkahkan kakinya menuju ke ruang makan. Eriko Xie menghela nafas panjang dan memiringkan kepalanya untuk melihat ke ruang makan. Tuan Xie. Kerumunan pengawal mengelilinginya, seolah-olah selama Eriko Xie berani melakukan apapun, mereka akan bergegas dan membawanya keluar. Eriko Xie frustrasi dengan semua orang. Kapan dia sebagai putra tertua pernah berperilaku sebegitu pengecutnya? Pada awalnya, ia diperalat oleh Ricky Mo, dan kemudian dipermainkan olehnya. Dan sekarang dia diusir oleh Ricky Mo. Jelas bahwa Ricky Mo melepaskan Kenzo Lee tanpa izin. Dia yang sudah melakukan sesuatu yang bersalah, tetapi dia merasa lebih benar daripadanya. Aku akan pergi sendiri. Eriko Xie merapikan pakaiannya, mendengus dingin, dan berjalan di samping pengawal. Pengawal itu mungkin menerima perintah dari Ricky Mo. Mereka mengikuti keluar villa dan menyaksikan Eriko Xie masuk ke dalam mobil dan pergi. Eriko Xie menggedor kemudi saat mengemudi. Ricky Mo ini benar-benar menjaganya seperti pencuri. Semakin memikirkannya, semakin marah dia, tetapi dia tidak bisa mencari masalah dengan Ricky Mo. Dia tidak bisa melawannya, dia tidak bisa menang melawannya, jadi hanya bisa menahan diri. Di ruang makan, Ricky Mo datang dan duduk di hadapan Amanda Mu. Amanda Mu mengaduk bubur di depannya dengan sendok, matanya sedikit terkulai dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ricky Mo menatapnya sejenak, dan bertanya, tidak punya nafsu makan. Aku sudah tahu semuanya. Amanda Mu mengangkat kepalanya dan meletakkan sendok di tangannya. 962 anggap saja kembalikan kepada dia, memangnya kenapa? Mata Amanda Mu bertemu dengan mata Ricky Mo, dan mata keduanya berpapasan. Karena waktu bersamaan yang sudah lama, memungkinkan mereka berdua untuk memahami apa yang dipikirkan satu sama lain dan apa yang harus dikatakan tanpa mengatakan lebih banyak. Ricky Mo mendengus dingin, Eriko Xie berani datang lagi lain kali, aku akan segera mengusirnya pergi. Apa yang sudah diketahui Amanda Mu, hati Ricky Mo sungguh mengetahuinya dengan jelas. Dan mengapa Amanda Mu bisa tahu itu sudah pasti diberitahu oleh Eriko Xie.
Amandamu meletakkan sendoknya, aku sudah kenyang. Mata Ricky Mo melihat ke mangkuk di depannya, makan lebih banyak. Semangkuk bubur hampir tidak bergerak, mengapa bisa kenyang? Aku bilang aku tidak mau makan lagi, aku kenyang. Amandamu tiba-tiba berkata dengan keras kepada Ricky Mo. Selama waktu ini, Amandamu selalu mudah emosi. Tapi setiap kali kenapa dia marah, Ricky Mo juga sangat jelas. Termasuk saat ini juga sama. Ricky Mo dengan sabar membujuk dengan lembut, patuhlah. Tapi Amandamu tidak memberinya ekspresi yang baik, mengapa kamu melepaskan Kenzo? Apakah kamu lupa apa yang dia lakukan padamu pada Joanna? Kehidupanku pada awalnya diselamatkan oleh Kenzo, jadi bagaimana jika dikembalikan kepadanya? Emosi Amandamu selalu tidak stabil selama ini. Kadang-kadang berpikir bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi, dia merasa sedih dan mudah tersinggung, dan selalu kehilangan kesabaran. Dan terkadang suasana hati sangat tenang. Namun, dalam kasus Kenzo Lee, Amandamu sangat sadar. Sikap terhadap Kenzo Lee juga konsisten. Dia merasa Kenzo Lee pantas dihukum. Tidak masalah apa yang dilakukan Kenzo Lee padanya. Tetapi Kenzo Lee melakukan hal yang demikian kepada Joanna Mo, yang tidak bisa dimaafkan. Dia tidak bisa menerima Ricky Mo melepaskannya keluar. Dia pikir Ricky Mo memiliki pikiran yang sama dengannya. Ada kekhawatiran seperti itu sebelumnya, tetapi Ricky Mo begitu yakin bahwa dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Ricky Mo juga pria yang sombong. Dia tidak mungkin melepaskan Kenzo Lee begitu saja. Tapi apa yang dilakukan Ricky Mo? Wajah Ricky Mo juga mendingin. Tetapi dibandingkan dengan Amandamu, dia jauh lebih tenang. Bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Ketika Ricky Mo mengatakan ini, bahkan tidak ada sedikit pun ekspresi di wajahnya. Aku penting. Amandamu tertawa, kamu selalu mengatakan bahwa aku penting, tetapi kapan kamu benar-benar mendengar pendapatku? Apakah gagasanku tidak penting bagimu? Ekspresi Ricky Mo tetap tidak berubah, beberapa pikiran yang salah secara alami tidak penting. Amandamu mencibir, aku tidak ingin Kenzo menyelamatkanku. Aku lebih baik mati. Amandamu telah tertekan jiwanya belakangan ini, dan sekarang dia memiliki pemikiran untuk mengasingkan diri. Amanda, suara Ricky Mo terdengar sangat suram, katakan sekali lagi. Amandamu benar-benar mengulanginya lagi, aku lebih baik mati, aku berkata aku lebih baik mati, apakah kamu mendengar itu? Ricky Mo mengepalkan tangannya dan berkata dengan tajam, kelak kamu tidak diizinkan mengatakan ini lagi. Amandamu menanggapi dengan mencibir dan berhasil keluar dari restoran. Setelah meninggalkan restoran, ekspresi wajah Amandamu melemah. Bagaimanapun, dia telah sampai pada tahap ini. Bagi Kenzo Lee, Amandamu adalah senjata terbaik untuk membunuh Ricky Mo. 963 Kenapa seorang diri di sini? Sudah lama, Ricky Mo baru keluar dari ruang makan. Ekspresi wajahnya telah kembali kepada ketidakpedulian seperti biasa. Amandamu duduk di ruang tamu, mengganti saluran dengan bosan dengan remote control TV. Mendengar pergerakan Ricky Mo, ia tidak melirik Ricky Mo, dan tidak mempedulikannya. Ricky Mo berjalan menghampirinya dan berbisik, aku keluar sebentar. Setelah selesai berbicara, dia tenang, sepertinya menunggu tanggapan Amandamu. Reaksi Amandamu adalah memperlakukannya seolah-olah dia tidak mendengarnya dan mengabaikannya. Dia bisa merasakan kemarahan dan penindasan yang datang dari Ricky Mo. Meskipun matanya masih tertuju pada layar TV, dia tidak melihat apa-apa. Dia tidak menonton apapun di TV. Untuk sementara, keduanya berada dalam jalan buntu seperti ini, dan tidak ada yang berbicara lebih dulu. Akhirnya, Ricky Mo tampaknya berkompromi, dan berkata dengan suara rendah, aku akan segera kembali, dan kamu menyuruh pelayan jika ada sesuatu yang harus dilakukan. Amandamu berhenti, mengganti saluran, dan masih tidak berbicara. Ricky Mo tetap di sampingnya selama beberapa detik, lalu berbalik dan pergi. Amandamu menoleh dan hanya melihat punggung Ricky Mo yang naik ke atas. Setelah beberapa saat, Ricky Mo turun lagi. Amandamu bisa merasakan Ricky Mo menatapnya, dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Setelah waktu yang lama, ketika dia melihat ke belakang, tidak ada suara Ricky Mo di belakangnya.
Terdengar suara mesin mobil di luar. Ricky Mo sudah pergi. Amanda Mo pergi ke halaman dengan kursi roda. Ricky Mo telah pergi, hanya menyisakan pengawal di pintu villa. Amanda Mo tinggal di halaman sebentar sebelum kembali ke kamar. Dia bersandar di kursi mengantuk. Dari luar terdengar suara tawa Joanna Mo. Amanda Mo membuka matanya dengan cepat. Joanna Mo kembali. Tidak tahu apakah Ricky Mo menyadari pikirannya. Dalam beberapa hari terakhir, Ricky Mo mengirim Joanna Mo ke James Gu untuk bermain. James Gu juga tidak terlalu sibuk, jadi dia membawa Joanna Mo untuk pergi bermain-main. Ibu. Suara Joanna Mo terasa sangat dekat. Amanda Mo mengikuti suara dan melihat Joanna Mo berlari dari luar pintu dan berlari ke arahnya. James Gu mengikutinya. Di sebelah James Gu adalah Lucy Sen. Amanda, sejak Amanda Mo dipulangkan dari rumah sakit, Lucy Sen tidak pernah melihatnya lagi. Joanna Mo berlari ke Amanda Mo dan bertanya dengan penuh perhatian seperti orang dewasa, "Bu, sudahkah kamu makan? Mengapa kamu di sini sendirian?" Sungguh membuat hatinya merasa tertekan. Ada keringat di dahi Joanna Mo, dan Amanda Mo mengulurkan tangan dan menyeka dahinya, dan berkata, "Aku sudah makan, kamu menyuruh pelayan membantumu mencuci muka." Ya, Joanna Mo mengulurkan tangannya dan menyapu poni di dahinya, menoleh dan melirik Lucy Sen, dan berkata kepada Amanda Mo, "Kalau begitu aku akan mencuci muka dulu. Bibi Sen dan Paman Gu ada di sini untuk menemanimu." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berlari ke kamar mandi. Amanda Mo mengalihkan pandangannya dan menatap Lucy Sen, "Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak sibuk?" Lucy Sen mendekat hanya untuk melihat wajah Amanda Mo. Dia memandang Amanda Mo dengan hati-hati, dan berkata dengan tak percaya, "Mengapa kamu begitu kurus? Apa yang terjadi?" Dia berjalan ke Amanda Mo, berjongkok di depan kursi roda, dan menatap Amanda Mo. Amanda Mo, yang baru saja keluar dari rumah sakit, juga sudah lebih kurus, tapi itu lebih baik daripada sekarang, setidaknya ada beberapa daging di wajahnya saat itu. Tapi sekarang dia benar-benar sangat kurus. "Apakah kamu tidak makan di rumah?" Lucy Sen memegang tangan Amanda Mo, wajahnya tertekan. Amanda Mo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, jangan terlalu khawatir." 964 Jangan bohongi aku lagi. Baik, Lucy Sen tidak terhibur oleh kata-kata Amanda Mo. Sebaliknya, kekhawatirannya menjadi lebih berat, "Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Apakah ini baik-baik saja?" Lucy Sen menghela nafas dan berbisik, "Tidak heran Ricky tidak membiarkan aku menjengukmu." "Apa?" Amanda Mo tidak mendengar terlalu jelas dan bertanya, "Dia tidak akan membiarkanmu datang menemuiku." Lucy Sen menegakkan badan dan berkata, "Ya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky Mo. Aku bilang aku ingin menjengukmu sebelumnya, tetapi dia tidak mengizinkan dan mengatakan itu akan mengganggumu untuk beristirahat. Kamu tinggal di rumah seperti ini setiap hari, dan tidak ada yang berbicara dengan kamu. Aku datang menjengukmu masih dapat berbicara dengan kamu." Lucy Sen tidak mengerti gagasan Ricky Mo. Tetapi ketika dia menoleh dan memikirkannya, merasa bahwa Ricky Mo bukan orang biasa, dan itu normal untuk tidak dapat memahaminya. Amanda Mo merenung sejenak, dan perlahan-lahan mengerti sesuatu. Terkadang pikiran Ricky Mo tidak bisa terbaca secara normal. Amanda Mo samar-samar bisa menebak bahwa Ricky Mo tidak membiarkan Lucy Sen datang menemuinya, juga dia tidak ingin dia memiliki ponsel. Dia benar-benar berusaha mengisolasinya dari dunia luar. Apakah Ricky Mo akan paranoid bahwa dia tidak akan terluka selama dia ditahan di rumah dan tidak diizinkan keluar? Ricky Mo sangat memperhatikan dengan semua yang dilakukannya. Amanda Mo pada dasarnya dapat menebak apa yang dia pikirkan tentang hal-hal ini. Dia sudah beberapa kali kecelakaan, mungkin sudah menakuti Ricky Mo. Apalagi saat ini. Ricky Mo telah melakukan ini sebelumnya, dan Amanda Mo dapat dengan mudah menebak apa yang dipikirkan Ricky Mo. Lucy Sen terus berkata, "Hari ini, James mengantar Joanna kembali. Aku berkata aku mau ikut. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ricky, jadi dia setuju untuk membiarkan aku datang melihat dirimu." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak tahan menggelengkan kepalanya, Ricky Mo terlalu sulit untuk diterka. Amanda Mo tersenyum, senyumnya agak enggan. Bisa disebabkan apa lagi? Dia berpikir dia sudah bertengkar dengannya dan dalam suasana hati yang buruk.
Ketika Lucy Sen datang menemuinya, suasana hatinya mungkin akan lebih baik. Dia bisa mengerti pengorbanan Ricky Mo. Tapi apa yang dilakukan Ricky Mo membuatnya merasa tertekan. Karena kesehatannya yang buruk, Ricky Mo melepaskan Kenzo Li lagi demi dia dan mengisolasinya dari dunia luar. Semua ini membuat Amanda Mu merasa tertekan. Dia sangat tertekan sehingga tidak bisa bernafas. Biasanya, Lucy Sen ceroboh, tetapi dia lebih berhati-hati tentang Amanda Mu. Bagaimanapun, Amanda Mu adalah sahabatnya. Sejujurnya, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Tanya Lucy Sen, mengerutkan kening. Menurut tingkat kepedulian Ricky Mo terhadap Amanda Mu, ketika dia meninggalkan rumah sakit, dia pasti telah merawatnya dengan baik dan tidak akan mengabaikannya sedikit pun. Karena itu, Amanda Mu harusnya pulih dengan baik. Akibatnya, bukan cuma dia masih duduk di atas kursi roda, tetapi juga semakin kurus. Jangan berbicara tentang merawatnya, jika ada yang mengatakan bahwa Ricky Mo menganiaya Amanda Mu, dia akan mempercayainya. Tubuh tidak begitu sehat, dan pemulihannya tidak terlalu baik. Amanda Mu masih tidak berencana untuk berbicara dengan Lucy Sen tentang keadaan sebenarnya. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah ingin memberitahu Lucy Sen bahwa ia hampir mati? Namun, Lucy Sen tidak sebodoh itu. Dia menyela kata-kata Amanda Mu, jangan berbohong padaku, aku ingin kejujuran. Karena Joanna Mu masih di sana, dia merendahkan suaranya sebisa mungkin untuk berbicara dengan Amanda Mu. Amanda Mu terdiam. Pada saat ini, James Gu juga membawa Joanna Mu, apa yang kalian bicarakan? Joanna Mu juga mendekati Amanda Mu dan memanggilnya sambil tersenyum, Bu. 965 apakah aku babi? Amanda Mu sudah merencanakan untuk mengatakan yang sebenarnya dengan Lucy Sen. Tapi Joanna Mu sudah datang, jadi dia harus menghentikan kata-katanya. Lucy Sen juga melihat bahwa Amanda Mu berencana untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi terputus. Dia menoleh dan menatap James Gu. James Gu melotot, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dia menatap Amanda Mu dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan dan bertanya kepadanya dengan matanya, ada apa? Amanda Mu hanya tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Amanda Mu dan James Gu belum lama mengobrol, dan Ricky Mo kembali. Lucy Sen selalu merasa sedikit takut dengan Ricky Mo. Dia ingin berbicara dengan Amanda Mu sendirian untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan kesempatan, jadi dia harus pergi dulu. Melihat dia pergi, James Gu mengikutinya dan pergi bersama Lucy Sen. Amanda Mu mengantar Lucy Sen dan James Gu, dan dengan kursi rodanya berjalan masuk. Ricky Mo mengikuti untuk membantunya mendorong kursi rodanya. Amanda Mu tidak ingin Ricky Mo membantunya, dan berkata dengan dingin, lepaskan. Ricky Mo tidak mendengarkannya dan masih mendorongnya. Amanda Mu tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Ricky Mo mendorongnya. Memasuki villa, Ricky Mo bertanya kepadanya, apakah kamu mau naik ke atas untuk beristirahat? Amanda Mu mencibir, apakah aku babi, yang hanya bisa makan dan tidur sepanjang hari? Ketika suara itu keluar, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa suasana hati pria di belakangnya semakin memburuk. Ada sedikit tanda kemarahan. Tapi Amanda Mu tahu bahwa Ricky Mo tidak pernah marah. Pengekangan diri adalah kekuatan Ricky Mo. Dia selalu melakukannya dengan baik. Terutama di depan Amanda Mu di saat ini, Ricky Mo kecil kemungkinannya untuk marah. Tidak peduli berapa banyak Amanda Mu lakukan, dia akan mentolerirnya. Amanda Mu mengenalnya dengan sangat baik. Ricky Mo mungkin sudah tenang dan berjalan ke Amanda Mu. Ekspresi wajahnya sudah sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Amanda Mu merasa lelah. Akankah dia dan Ricky Mo menggunakan cara hidup seperti ini di masa depan? Ricky Mo selalu mengalah padanya dengan sabar, dan kemudian dia terus menjadi bertindak sembarangan dan tidak peduli pada siapapun dan seterusnya. Ricky Mo duduk di seberangnya, matanya jatuh ke wajahnya, tetapi nadanya sangat lembut, Charles akan kembali. Jarang baginya bisa berlibur dan dia bisa pulang pada malam hari. Amanda Mu mengangkat kepalanya tiba-tiba, dengan kegembiraan yang jelas di wajahnya, benarkah? Dalam beberapa tahun terakhir, Charles Mo telah tinggal bersama mereka. Tiba-tiba, ketika mendengar bahwa Charles Mo akan kembali,
Amandamu spontan merasa gembira. Yah, dia berbicara padaku di telepon sebelum naik ke pesawat, Ricky Mo mengangguk. Melihat Amandamu gembira, secara alami dia juga bahagia. Apapun yang bisa membuat Amandamu bahagia, semuanya sepadan. Amandamu terus bertanya kepada Ricky Mo, kapan dia akan sampai pada malam hari, apakah kamu mengatur seseorang untuk menjemputnya? Ketika Ricky Mo melihatnya begitu bahagia, alisnya sedikit mereda, seseorang akan diatur untuk menjemputnya. Itu bagus. Amandamu mengangguk. Segera, dia memikirkan sesuatu, dan berkata pada dirinya sendiri, harus memberitahu dapur untuk memasak beberapa hidangan yang disukai Charles di malam hari. Sambil Amandamu mengatakan, dia akan pergi ke dapur. Ricky Mo menghentikannya, aku yang akan mengatur hal-hal ini. Amandamu menggelengkan kepalanya, kamu seorang pria bagaimana bisa mengatur hal ini, biarkan aku yang akan pergi. Saat dia berbicara, dia menuju ke dapur. Ricky Mo menatap punggungnya dan tahu bahwa Amandamu sebenarnya hanya berusaha mencari sesuatu untuk dikerjakan sendiri. Bahkan pekerjaan sepele seperti mengatur apa yang harus dimasak bisa membuatnya merasa lebih baik. Selanjutnya bab 966 aku sudah hampir mati.